Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya sudah jelaskan tentang huruf hijaiyah yang dibaca tebal atau dibaca tipis. Banyak macamnya dan salah satunya adalah huruf ra. Nah, di video ini saya khususkan untuk huruf ra. Walaupun di video sebelumnya pernah saya jelaskan ra itu dibaca tebal, ra itu dibaca tipis, ra itu dibaca wajhain, boleh milih tebal atau tipis. Dan sudah saya jelaskan bahwa ra tebal ada 8 keadaannya, ra tipis ada 4 keadaannya, ra wajhain ada 2 keadaannya. Tapi mungkin masih membingungkan. Adapun sekarang ini saya coba merangkum dengan metode saya sendiri, dengan cara saya sendiri. Apa yang saya tulis sekarang ini itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan dengan harapan semoga bisa lebih dipahami. Taib, kita mulai. Huruf ra dibaca tebal karena harokat fathah dan dhammah. Oke, fathah dan dhammah itu lebih condong ke tafkhim, tebal. Huruf ra dibaca tipis karena harokat kasrah. Kemudian huruf ra dibaca wajhain, boleh milih tebal atau tipis. Itu nanti karena ada kaitannya dengan huruf isti'la. Ya. Huruf ra itu bergandengan dengan huruf isti'la, sebelum ra atau sesudah ra. Jadi kondisi ra itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, ra itu berharokat, baik itu fathah, dhammah atau kasrah. Yang kedua, saat ra itu sukun, sukun baik di satu kata atau di 2 kata. Maksudnya 2 kata adalah ra itu sukun di akhir kata, kemudian ada kata berikutnya. Oke. Kemudian keadaan yang ketiga, ra dalam keadaan sukun karena waqaf. Ya, ra itu berharokat sebenarnya, tetapi karena waqaf dia wajib menjadi sukun. Nah, ra tidak lepas dari 3 kondisi ini. Yang pertama, saat ra berharokat. Ingat, apabila fathah atau dhammah maka ra dibaca tebal. Jika ra berharokat kasrah maka ra dibaca tipis. Taib. Kondisi yang kedua, tatkala ra itu sukun. Tatkala ra sukun. Nah, ra sukun apabila sebelumnya berharokat fathah dan dhammah, maka cara membacanya tebal. Contohnya Maryam, khardal, ra-nya tebal, khar tebal. Itu contoh saat fathah. Contoh saat dhammah, Qur'anun, turja'unya, ra-nya tebal. Jadi apabila ra sukun sebelumnya berharakat fathah atau dhammah dibaca tebal. Ra-nya tebal bukan karena huruf isti'la sebelum huruf ra, tetapi karena ada fathah atau dhammah sebelum huruf ra sukun. Lihat. Mim, kha itu huruf isti'la, ada huruf istifal. Qur'an huruf qaf huruf isti'la, turja'un huruf istifal. Tapi di sini tidak berpengaruh. Baik. Berikutnya, apabila ra sukun sebelumnya berharokat kasrah. Nah, bagaimana ini? Kalau tadi ra sukun sebelumnya berharokat fathah dan dhammah, hukumnya adalah tebal, tafkhim. Kalau sekarang ra sukun sebelumnya berharokat kasrah. Nah, di sini ada beberapa contoh. Di sini perlu diperhatikan ya. Perlu fokus di sini. Ra sukun sebelumnya berharokat kasrah. Oke? Ya, yang pertama, apabila setelah ra sukun itu ada huruf istifal. Huruf istifal. Setelah ra ada huruf istifal, maka cara membacanya adalah tipis. Contoh Fir'auna. Ra-nya tipis, Fir'auna. Ingat, ini sedang membahas ra sukun sebelumnya berharokat kasrah. Fir'auna. Yang pertama, apabila di depannya ada huruf istifal, maka ra dibaca tipis. Fir'auna. Ain huruf istifal. Fir'auna. Berikutnya, apabila setelah huruf ra ada huruf isti'la. Kalau tadi huruf istifal, sekarang huruf isti'la. Bagaimana cara membacanya? Apabila huruf isti'la itu berharokat fathah atau dhammah atau tidak berharokat kasrah, maka cara membacanya ra-nya adalah tebal. Contoh mirsada,
qirtasin. Baik, ini yang kedua. Setelah ra sukun ada huruf isti'la yang berharokat fathah atau dhammah. Bagaimana apabila berharokat kasrah? Apabila huruf isti'la'nya berharokat kasrah, nah inilah yang berikutnya. Contoh firqin. Ya, kita bacakan. Yang berikutnya adalah apabila setelahnya ada huruf isti'la kasrah. Ya, huruf isti'la kasrah berharokat kasrah. Maka di sini ada dua wajah, boleh tebal, boleh tipis. Contoh yang tebal firqin, ra-nya tebal. Contoh kalau tipis firqin. Oke, boleh baca firqin tebal, boleh baca firqin tipis. Taib. Jadi ini adalah kebalikan yang sebelumnya. Kalau mirsada tebal karena huruf isti'lanya berharakat fathah, kalau firqin di sini boleh tebal boleh tipis karena huruf isti'lanya berharakat kasrah, begitu. Berikutnya, apabila setelah huruf ra itu ada huruf isti'la berharakat fathah di lain kata. Ingat, di lain kata. Oke. Maka cara membacanya adalah tipis. Contoh fasbir sabra. Fasbir satu kata, sabra kata lain. Oke, jadi di sini ada dua kata, fasbir sabra. Ra-nya dibaca tipis. Ya, seharusnya kalau dari kaidah apabila setelah huruf ra itu ada huruf isti'la yang berharakat fathah seperti mirsada, maka di sini harusnya dibaca tebal, fasbir sabra, fasbir sabra. Tetapi di sini dibaca tipis. Kenapa? Karena di sini di dua kata. Jadi ra dan shad di sini tidak nyambung. Jadi ra tidak terpengaruh oleh huruf isti'la yang ada di depannya karena di lain kata. Maka di sini dibaca tipis. Fasbir sabra, fasbir sabran jamila. Taib. Yang terakhir, apabila sebelumnya itu kasrah yang tidak asli. Ingat, masih membahas ra sukun sebelumnya berharakat kasrah. Di sini apabila kasrahnya tidak asli, maka cara membaca ra-nya tebal. Contohnya irji'i, ra-nya tebal. Irji'i. Oke. Nah, apa itu kasrah tidak asli? Nah, kasrah tidak asli itu seperti ini. Lihat, ada kasrah dari alif yang tidak asli. Alif ini kalau ada huruf sebelumnya, maka alifnya ini nggak akan dibaca, nggak akan ada. Ini disebut alif hamzatul wasal. Contoh dalam lain, ibtagha, dalam kalimat lain, ibtagha itu ada hamzah wasal, ada kasrah yang tidak asli, ibtagha. Kalau ada kata sebelumnya famani ibtagha, hamzahnya hilang, nggak dibaca, tetapi ni ibtagha menjadi nun, famani ibtagha. Itu contoh kasrah asli atau kasrah yang tidak asli. Adapun contoh-contoh yang di atas sebelum ini adalah semua kasrah asli seperti firqin, mirsada. Lihat, mim, fa itu tidak akan berubah walaupun ada kalimat yang masuk sebelumnya. Nah, di sini irji'i adalah kasrah tidak asli. Oleh sebab itu ra-nya dibaca tebal. Kalau dari kaidah apabila ada kasrah sebelum ra sukun itu dibaca tipis. Nah, apalagi di depannya ada ain, ya huruf isti'la, apalagi di depannya ada ain yang bukan huruf isti'la, maka harusnya di sini dibaca tipis, irji'i. Tapi karena di sini kasrahnya itu tidak asli, maka ra-nya dibaca tebal, irji'i. Nah, itu dia. Sudah. Ini semua keadaan ra tatkala ra itu sukun. Tayyib. Ra itu sukun. Tadi 3 keadaan. Ra itu dilihat tebal dan tipisnya dari 3 keadaan ra itu. Tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, ra itu berharokat, baik fathah, dhammah, kasrah. Kita sudah bagi. Oke, apabila fathah dan dhammah tebal, apabila kasrah tipis. Yang kedua, apabila ra itu bersukun. Nah, apabila ra itu bersukun, sebelumnya berharakat fathah dan dhammah, ra-nya dibaca tebal. Tapi kalau ra-nya sebelum ra sukun itu berharakat kasrah, maka cara membacanya adalah
seperti yang saya jelaskan tadi, ada bermacam-macam cara membacanya. Itu yang perlu diperhatikan adalah di ro sukun. Di poin inilah, di poin yang kedua ini yang perlu diperhatikan. Kalau yang lain-lain gampang. Kemudian poin yang ketiga di sini juga sedikit perlu diperhatikan, tapi tidak seperti yang poin kedua, yaitu keadaan ro tatkala ro itu waqaf, ya, tatkala ro itu sukun karena waqaf. Jadi sebenarnya ro ini tidak sukun, dia berharokat. Tetapi karena dia berhenti menjadi waqaf, dia harus sukun. Nah, ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan tatkala ro itu sukun gara-gara waqaf. Ya, yang pertama sebelumnya fathah dan dhammah. Ya, sebelum ro sukun itu ada fathah dan dhammah, maka cara membacanya tebal. Contohnya kalau fathah fajr, maka di sini ro tebal. Contoh kalau dia dhammah khusr, usr. Oke. Contoh kalau dia fathah wal asr, wal fajr. Oke. Tebal ro-nya. Kenapa? Karena sebelumnya berharakat fathah dan sebelumnya berharakat dhammah seperti khusr, usr. Oke. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya sebelumnya kasrah, apabila sebelum ro sukun itu ada yang berharakat kasrah. Kalau tadi yang pertama berharakat fathah dan dhammah, maka dibaca tebal. Kalau sekarang berharakat kasrah maka pasti tipis. Kasrah adalah ciri-ciri dibacanya tipis. Oke, tadi di awal-awal kita sudah bilang fathah dhammah itu ciri-cirinya tebal, kasrah ciri-cirinya tipis. Nah, sekarang di sini ro sukun yang gara-gara waqaf, apabila sebelumnya berharakat kasrah, maka ro-nya dibaca tipis. Contohnya khabir, hijr, tipis. Khabir, hijr. Baik. Paham? Berikutnya mirip dengan ini, yaitu apabila sebelumnya ada ya lin, maka dibaca tipis. Sebelum ro sukun itu ada ya lin, maka dibaca tipis. Contohnya khair. Ini tatkala waqaf ya. Kenapa? Kalau tidak waqaf, mat linnya itu tidak ada mat, hanya lin saja yang ada. Lin artinya lembut, mat artinya panjang. Ya. Kalau tidak ada waqaf, dia lembut saja. Khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Lembut, tetapi tidak panjang. Kalau waqaf berhenti barulah panjang, barulah disebut mad lin. Walal akhiratu khair, barulah panjang karena berhenti. Nah, di sini ro-nya dibaca tipis kalau berhenti di madlin. Berikutnya masih tatkala ro yang waqaf, yang sukun gara-gara waqaf, apabila ya sebelumnya huruf isti'la. Sebelum ro sukun itu ya ada huruf isti'la, maka di sini dibaca boleh tebal, boleh tipis, wajhain. Oke. Contohnya apa? Qitr, ro sukun. Oke. Sebelumnya ada ta yang huruf isti'la. Ya, qitr, tebal, boleh tebal qitr, boleh tipis qitr. Oke. Contoh yang kedua Misr, dibaca tebal Misr, dibaca tipis Misr. Oke. Baik. Jadi ini kondisi ro tatkala ro itu sukun gara-gara waqaf. Yang pertama apabila ro itu sebelumnya didahului oleh fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Contohnya fajar, khusr. Berikutnya apabila sebelumnya berharakat kasrah, maka dibaca tipis seperti khabir, hijr. Yang ketiga apabila sebelumnya didahului oleh mad lin, contohnya khair, maka dibaca tipis. Yang terakhir apabila sebelumnya didahului oleh huruf isti'la, contoh qitr, misr. Di sini boleh baca tipis, boleh baca tebal. Semoga bermanfaat ya.